Oke Om Andre, pertama-tama jangan bersani. Di sini ada, nah ini lepas dulu solderannya. Nah, ini ya. Ini biar berdiri sendiri nih. Yang tadinya dapat kabel yang menuju ke belakang berdiri sendiri. Kemudian kemudian ini dilepas, ini berdiri sendiri, biarkan. Kemudian kita akan cari kabel, usahakan yang gede. Benar saya kabelnya ada contoh kecil ini ya, kabel ukuran 2 mili nggak apa-apa, 10 cm atau ya 10 cm kurang lebih. Kita solder ke ujung itu yang dilepas. Punya jenengan mungkin ada lemnya dilepas aja. Di sini ada lemnya, ada kabel bakar, dicongkel dulu. Kemudian ujung satunya, belum kencang. Pastikan solderannya kencang, kan ini RF-nya gede nih di sini. Anggap 1000 watt. Oke. Ujung satunya disolder ke bekasnya ini. Jadi di sini nih. Nah, ya. Belum panas, belum lepas, belum kering. Oke, di sini. Sebenarnya kalau ini cukup ke sini langsung bisa langsung, tapi kayaknya nggak cukup, makanya disambung pakai kabel. Oke, pastiin dulu ini udah nyambung ya di titik ini ya. Jenengan bisa diulang-ulang videonya, kalau masih kurang paham di zoom juga boleh. Ini oleh. Setelah ini namanya adalah bypass ya. Jadi tidak menggunakan lepas filter, ini nggak dipakai nih rangkaian ini. Dari output 8 irek, ini output 8 irek setelah melalui splitter langsung di bypass ke relay menuju ke anten. Oke. Setelah itu dites ya, jadi dites dengan input 80 watt dengan 20 volt, dia keluar berapa? Kalau keluar katakan 800, 900 atau 1000 atau 1100, oke, di atas 800 basically bahwa ini adalah normal. Rangkaian di panel ini sebenarnya normal, nggak ada masalah. Nah, kalau outputnya di atas 800 atau minimal 800, berarti problemnya ada di low pass filter ini. Nah, nilai-nilai C ini kadang suka berubah karena panas ya. Nah, nilai-nilai C ini ada pada video YouTube saya, di sana bisa dilihat pada judulnya restorasi booster. Itu menerangkan mengenai gimana cara menerkan atau mengupgrade kapasitor ini sehingga nilainya biar sesuai, sehingga powernya bisa keluar gede. Oke, satu hal ketika powernya gede, andaikan powernya tetap di angka 400, di bawah 500, artinya di bawah 500 ya, jadi problemnya bukan di ini, tapi ada salah satu bagian yang dia pincang. Oke. Nah, caranya adalah kita lepas, kita lupakan yang ini kan splitter dari 8, dari bagian sebelah sini, bagian sini digabungkan dengan splitter ini. Nah, kemudian kita lihat ini ada kabel yang di sini sendiri. Kabel ini nyambung ke kaki pinggirnya splitter. Kita angkat kabel ini ya, kita angkat. Nah, ini adalah output daripada 4 irek ini. Tuh 2, 3, 4, ini outputnya ini sebelum digabung, jadi nggak digabung, dia berdiri sendiri. Sambungkan dengan kabel yang tadi nempel ke sini, kabel ini yang menuju ke relay output, disambung ya. Oke, setelah disambung maka booster dicoba dengan tegangan, saran saya tegangan 14 volt. Sekali lagi ya, tegangan input 14 volt, tegangan output dari radio boleh 80, boleh 50 watt, terserah. Prinsip dari output antena ini diukur paling tidak dia keluar di angka
200 sampai 5 sampai 300 watt. Di atas 200 ya, 200 sampai 300 watt dinyatakan 4 panel ini normal ya. Kita nyatakan 4 panel ini normal. Oke. Kalau ternyata powernya hanya di bawah 100 watt, berarti ada yang pincang. Antara 4 panel ada yang pincang. Nanti kita tahu lagi, oke. Kalau andaikan di sini outputnya 200 sampai 300 watt, berarti normal pada tegangan 14 volt, pada input 50 watt. Maka selanjutnya kita akan tes bagian sini, bagian sebelahnya, dimana splitter ini kita lepas yang menuju ke splitter ya. Kita nyatakan independen, berdiri sendiri. Kemudian kabel yang tadi menuju anten kita hubungkan ke sini. Jadi kita tes yang 4 panel berikutnya. Ya, 4 panel berikutnya. 4 panel berikutnya. Oke. 4 panel berikutnya kita tes. Anggap tadi di sini 200 sampai 300 watt kita nyatakan normal. Di sini pasti yakin powernya kecil, mungkin 100 atau 50 watt. Nah, oke ya. Boleh jadi ini yang kecil, boleh jadi ini yang kecil. 4 irek ini boleh kecil atau 4 irek ini yang kecil. Jadi saling tarik menarik ya. Oke. Anggap ini yang kecil lah biar gampang ya, yang dekat sama kamera. Anggap ini yang kecil, ini yang benar, ini yang 200 sampai 300, ini cuma 50 watt. Kemudian yang kedua adalah sekarang kita nggak bicara yang 4 panel ini. Kita akan fokus pada 4 panel ini karena pincang ya. 4 panel ini keluarnya dengan tegangan 14 volt, input 50 watt, dia harusnya keluar 200 sampai 300, tapi hanya keluar 50 watt. Pasti ada nggak benar dari 4 panel ini. Di mana panel ini diukur pakai multimeter sebenarnya benar, bagus, tapi ada masalah. Ketika dia yang tegangan dia pincang. Atau performa daripada panel udah turun. Oke, caranya adalah ini lepas yang tadi udah, maksudnya ini independen nih, jangan diapa-apain. Kemudian kita ngukur per push pull. Ya ini push pull. Ini push pull, ini dua ini panel ini adalah push pull sebutannya, ini push pull. Ketika digabungkan jadi combiner. Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kita angkat kabel ini dari hidung babi ini ya, satu output ini. Dari binokular ini kita angkat ya. Nah, kita berdiri sendiri nih, kita angkat ya. Nah, kita angkat, kita akan ngetes hanya ini, hanya 2 panel ini. Kemudian hasil tadi kita sambungkan, ke output ini. Oke, setelah dari 2 panel ini push pull kita, outputnya kita sambung dengan kabel ke titik relay ya, output menuju ke anten. Kita alirin tegangan 13,8 atau 14 volt juga tetap nggak apa-apa. Kita input dengan 50 watt juga boleh, 30 watt ya boleh. Nah, 2 panel ini ketika di input dengan anggaplah 30 atau 40 watt dengan 14 volt, itu paling enggak keluar 100 watt. 100 watt. Oke. Ya. Kalau dia keluar di sini kecil atau enggak keluar power atau hanya 5 watt, fix dari 2 push pull yang tadi ketika digabung keluarnya kecil itu, berarti ini masalah. Yang ini. Panelnya 2 ini ada masalah. Pincang sebutannya, jadi cacat ya. Diukur dengan multimeter panelnya benar, tapi ketika di eksperimen ini jadi penurunan. Oke lah, anggap ini. Tapi kalau ini bagus 100 watt, kemudian kedua yang ini. Nah, untuk ngetes yang kedua yang ini ada perubahan sedikit. Di sini ada kabel yang keluar. Ya, yang satu kan ke sini. Ini harus lepas dulu. Karena ini bukan ground ya. Ini bukan ground. Ya. Kita lepas dulu ini kabel yang ini, kita lepas dulu. Nah, jadi 2 terbuka nih kabelnya, 2 terbuka, oke, 2 terbuka. Nah, kita sambungkan dengan ground ini, body ground satunya.
ya. Untuk output satu ke ground. Ini kan ground juga ini, kita lihat ini ground ya, jadi ground. Nah, ini berarti kita tes ini dua panel ini pada bagian ini. Oke. Kita sambung salah satu ujungnya ke output yang menuju ke relay, ke antena. Ya, kita perhatiin semua sambung-sambung yang terbuka kita amanin, jangan sampai nyentuh bodi atau ground ini. Semua kabel-kabel yang terbuka ini kita amanin, atau ujungnya kita isolasi biar lebih aman. Kan ini keluar RF, ini bahaya. Ya, kita isolasi ujung-ujung terbuka semuanya. Oke, ini satu ke ground udah ya, tadi yang dilepas di sini masuk ground. Ini ke sini masuk ke output yang melalui relay. Nah, kemudian setelah itu kita akan tes lagi dengan 14 volt, input 50 watt. Ya. Keluarnya berapa? Anggap tadi ini keluar 100 watt. Ini pasti kecil karena tadi pada satu gabungan 4 panel ini keluarnya kecil, pasti satu pincang, satu bagian. Nah, ketika ini kecil, di sini kecil, maka panel dari dua panel itu fix, salah satunya ada yang pincang. Karena diukur mengalami kesulitan, dengan multimeter tidak ketemu, diodanya tidak putus, karena kemudian terjadi kebocoran dari kaki yang ada bias menuju ke ground, ya, dimana ada perubahan tapi sebenarnya bocor sehingga dia powernya maksimal. Maka sebaiknya solusinya adalah dimana power yang kecil ini diganti dua panelnya sekaligus, lebih gampang lah udah, ya. Dua panel ganti sekaligus. Ini anggap powernya cuma keluar 5 watt atau 10 watt, berarti ini pincang, ganti saja. Nah, apabila setelah ganti panel ini dua-duanya, kita tetap tes lagi, kita tetap tes, jangan kita lepas. Nah, ketika dua panel ini sudah diganti dan powernya keluar 100 atau enggak 70 sampai 100, makin ini fix, ini kembali normal. Nah, setelah kembali normal, maka apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah mengembalikan semua komposisi. Pertama adalah yang ke groundnya kita cabut lagi, kita balikin, kita pindahin pada bagian ini. Atau kalau tidak di sini, kita sambungkan ke sini. Nah, kita sambungin ke sini karena ini ada media untuk menyambungkan saja. Ini media untuk menyambungkan ke bagian sebelahnya. Nah, kita sambungin ke sini, ke sebelahnya. Tapi nanti tutup ya, pakai isolasi ya. Nah, sini boleh, ke sini media ini boleh, terserah yang mana yang gampang. Nah, kemudian anggaplah seperti ini ya konstruksinya. Tapi kalau saya lebih nyaman kalau memang di media bisa sambungin media. Ada beberapa format yang disambung langsung begini, ada beberapa format booster yang beredar yang disambung melalui media. Untuk teman-teman yang booster versi lama yang keluaran 7 tahun yang lalu, sebaiknya lihat dulu restorasi. Pada video judulnya restorasi booster, itu adalah merestorasi menjadi format seperti ini, format seperti yang sekarang ini, yang saya kerjakan ini. Oke. Setelah terhubung, maka ini tes lagi. Tadi kan ini keluarnya kan dari 4 panel itu dinyatakan normal, dengan tegang 14 itu dia keluar di atas 200 watt, itu dari normal. Tadi yang ini anggap ini kan keluarnya cuma 50 watt atau di bawah 50 watt atau di bawah 100 watt. Yang ini keluarnya 200 watt, kita ngelupakan ini, kita nggak mau ngapain yang ini. Ketika sudah ganti panel tadi kita tes per push pull atau 2 irek ini, maka keluar 70 watt, maka kita kemudian kita gabungkan lagi. Kita ukur lagi di sini, kalau udah keluar di atas 200 watt berarti normal. Ketika udah normal, maka kita cabutin semua. Kita cabutin semua. Kita kembaliin lagi pada semula. Ya, kita kembaliin pada semula. Kalau teman-teman barangkali takut salah sebelum dilepasin begini, nggak ada salahnya didokumentasikan dulu di foto ya, detail ya
koneksi-koneksinya, biar nanti kalau bingung tinggal buka dokumentasi fotonya, sambungannya atau koneksinya, biar enggak namanya manusia kadang suka lupa kan, kalau belum kerjaan biasa pasti suka lupa kan. Oke, kita kembali lagi, kita akan solder lagi ke ini kabel biru ini. Jadi ini koneksi kabel biru menuju ke relay lopas filter. Kenapa dengan percaya dirinya langsung dikoneksi tanpa tes lagi per kombiner? Karena kombiner yang tadinya keluar cuman ada 70 watt yang kecil tadi, ketika sudah dites diganti panel 2 jadi keluar 2300. Ya udah, problemnya kan karena ada pincangan di panel tadi ya. Kita kembaliin lagi. Oke, kita kembaliin lagi pada posisi semula. Udah, ini kabel output dari low pass filter ya. Jadi ini output dari splitter menjadi 8 irak ini masuk ke inputnya low pass filter di sini menarik relay ini. Kemudian outputnya diolah dengan relay RTX menuju ke konektor. Nah, sampai di sini saya yakin kalau udah semua oke, tes pasti keluarnya gede, normal, entah 1000 watt. Ya, saya rasa itu cukup. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mengalami hal, khususnya buat rekan kami yang di Bekasi. Video ini saya buat khususnya untuk beliau, untuk tutorial. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Ini perihal pincang yang agak susah dideteksi, maka seperti ini cara deteksinya. Oke, terima kasih. Di sini Oding yang kita One Bravo Comic di Bandung. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.